Sebetulnya di Kongres kedua pun itu tetap menggunakan bahasa Belanda umumnya. Dan ada orang yang mengatakan sambil berbahasa Belanda, saya berbahasa Belanda karena nggak menguasai bahasa Indonesia. Jadi mungkin kita lihatnya semacam paradoks ya. Kamu nggak bisa bahasa Indonesia, kok mau menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tapi justru poin yang paling penting dari Sumpah Pemuda adalah itu. Ya, dia ingin ya, memasukkan bahasa Indonesia itu ya, dalam ranah publik. Gitu. Nah, apa sih dampaknya terhadap bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang ini? Gitu ya. Jadi bahasa Indonesia ini di satu sisi ada arus tadi tuh, orang nulis novel, koran gitu, dan kalau kita baca tuh itu ada kekacauan yang nikmat. Ya, nah pokoknya terserah ejaan hari ini sama besok bisa beda kata yang sama gitu ya. Bahkan di dalam satu lembar koran itu juga kadang-kadang nggak sesuai gitu ya. Dan gramatika apalagi gitu ya. Tiba-tiba masuk bahasa Belanda sedikit, ada bahasa Inggris mereka pinjem, dan itu bisa kita lihat ya dari teks-teks seperti itu tuh kemeriahan berpikir yang ada di dalam era itu. Bahwa ya bahasa jangan cuma dilihat sebagai alat komunikasi. Itu ya, dia bahasa itu satu mencerminkan realitas ya, cara kita menangkap realitas itu ya melalui bahasa, dan pada saat bersamaan membentuk realitas. Bahasa tidak menciptakan benda ini ya, tetapi kalau sekarang ditaruh dalam setting, kita bilang ini namanya dekorasi, konsep tentang himpunan dari benda-benda yang tidak dibentuk oleh bahasa, tetapi seluruh ini yang merupakan realitas ya, dibentuknya kan oleh bahasa. Membayangkan sekarang ini kita bebas dari penjajahan, membentuk satu, itu nggak mungkin dikerjakan tanpa melalui bahasa. Hanya melalui bahasa, satu ide itu bisa dikomunikasikan. Nah, sebelum aku panggil Pak Fei ke depan, aku pengen tanya dikit dong, apakah teman-teman di sini ada yang udah baca tentang Perang Suara, bukunya Pak Fei? Nice, berarti akan banyak yang terinspirasi nih habis ini. Karena jujur, karena kita kan topiknya adalah tentang Sumpah Pemuda ya. Perang Suara ini sebenarnya ingin meng-highlight gimana sih perannya dari bahasa yang kita gunakan, kenapa kita bisa akhirnya menggunakan bahasa persatuan, bahasa Sumpah Pemuda. Gimana prosesnya? Waktu dulu dari yang kita terpisah dan akhirnya jadinya dengan bantuan percetakan kita menggunakan bahasa Melayu yang sama gitu, dan akhirnya terciptalah bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Boleh, dan sekarang aku akan panggil Pak Fei ke depan. Pak Fei adalah seorang sejarawan, budayawan, dan juga penulis dari buku Perang Suara. Boleh, Pak Fei, silakan. Wah, kecilan tempatnya. Langsung. Aku akan. Oh gitu, oke. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan kepo, sebenarnya tadi Perang Suara tuh membahas tentang apa sih di dalamnya. Klip yang dari Chronicle Study sebenarnya sudah cukup memberikan landasan lah tentang apa yang sebenarnya dibahas, yaitu pergerakan bahasa atau kekuatan dari bahasa yang akhirnya menggerakkan kita, mempersatukan kita pada akhirnya untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Nah, karena topiknya kali ini adalah tentang Sumpah Pemuda, teman-teman kalau misalkan tahu kira-kira di Sumpah Pemuda keberapa kita mulai menggunakan bahasa Indonesia sebenarnya? Di Kongres Pemuda keberapa kita menggunakan bahasa Indonesia? Ada yang tahu nggak kira-kira? Yes, benar, kedua. Nah, tapi anehnya, ini aku juga langsung segue ke Pak Hilmar ya Pak Fei. Nah, tapi anehnya Pak, yang kita notice dari buku-buku yang aku baca, itu ternyata pada saat Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda pertama kita menggunakan bahasa Belanda masih. Kongres Pemuda kedua kita menginvite, mereka terdiri dari para pelajar-pelajar kan, yang masih menggunakan katanya bahasa Belanda dan juga lebih fasih dengan bahasa lokal. Alhasil ketika dikatakan kita akan mulai menggunakan bahasa Indonesia,
dibilang kalau di situ ada sedikit ketegangan, ada sedikit rasa tidak ingin untuk menggunakan bahasa Indonesia tersebut. Kira-kira boleh nggak Pak diceritain kayak sebenarnya itu kayak gimana sih proses kita mengabsorpsi atau menginginkan menggunakan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan? Baik, pertama terima kasih ya undangannya untuk bicara di sini. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi secara ringkas gitu ya, sebetulnya di Kongres kedua pun itu tetap menggunakan bahasa Belanda umumnya. Dan ada orang yang mengatakan sambil berbahasa Belanda, saya berbahasa Belanda karena nggak menguasai bahasa Indonesia. Jadi mungkin kita lihatnya semacam paradoks ya. Kamu nggak bisa bahasa Indonesia, kok mau menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tapi justru poin yang paling penting dari Sumpah Pemuda adalah itu. Ya, dia ingin ya, memasukkan bahasa Indonesia itu ya, dalam ranah publik. Ya, jadi untuk urusan membangun dan segala macam, termasuk untuk urusan kenegaraan itu menggunakan bahasa Indonesia sebagai alatnya. Kalau berbicara tentang kemudahan, mungkin bagi mereka lebih mudah berbahasa Belanda, karena semuanya berbahasa Belanda, generasi itu ya. Dan sebetulnya sampai tahun 50-an, 60-an, generasinya Bung Karno dan seterusnya itu satu sama lain juga seringkali lebih mudah berbicara dalam bahasa Belanda daripada bahasa Indonesia. Tapi soalnya bukan menggunakan bahasa itu saja. Ya. Soalnya adalah merumuskan realitas melalui bahasa. Nah, itu yang paling penting sebetulnya ya dari seluruh proyek ini. Orangnya boleh aja berbahasa campur-campur gitu ya. Tetapi dia ingin di dalam Sumpah Pemuda, dalam Kongres Pemuda itu membuat ranah publik itu dimaknai, dimengerti, dikomunikasikan melalui bahasa Indonesia. Ya, jadi itu yang membedakan dia dari proyek kolonial. Dalam proyek kolonial, nah ini yang menjadi penting gitu ya. Kita mengira bahwa bahasa Indonesia ini bahasa Melayu seperti evolusi yang biasa gitu ya, sesuatu yang terjadi alamiah. Sama sekali tidak. Ya, yang saya omongin di situ bahwa bahasa perbedaannya Belanda dengan Inggris, Prancis segala, dia nggak memperkenalkan bahasanya dia kepada masyarakat yang dijajah, gitu. Dan ada alasan yang sangat panjang mundur ke belakang, gitu. Ketika mereka datang abad-abad ke-17, gitu, mereka sudah berhadapan bukan dengan bahasa Portugis yang datang lebih dulu, ya, tapi dengan bahasa Melayu. Bahkan orang Portugis pun berbahasa Melayu. Jadi mereka udah menggunakan bahasa, dan itu akarnya sangat kuat. Sehingga kalau sekarang ini dia mau menggantikan di dalam satu masyarakat yang begitu beragam, gitu bisa dibayangkan kepusingannya, gitu ya. Kalau dia harus memastikan bahasa Belanda itu digunakan ya. Tadi saya kira Bagus Mulyadi kan sempat ngomong ya bahwa mungkin alasannya pragmatis aja kali ya, biar nggak banyak buang duit lah gitu ya. Ngapain sih ngajarin orang-orang di bahasa Belanda, pakai aja bahasanya dia gitu. Tapi enggak. Anggaran yang dikeluarkan untuk membuat satu pasukan kolonial yang menguasai bahasa Melayu dan seluruh bahasa daerah itu mungkin jauh lebih besar daripada kalau seandainya mereka ajarkan aja bahasa Belanda di dalam masyarakat kita. Gitu. Jadi ada satu proyek yang menurut saya dalam sejarah kolonial juga sangat unik, gitu ya. Jadi menciptakan satu bahasa yang nantinya akan digunakan oleh kita. Ya. Dan itu kalau kita perhatikan tata bahasanya dan seterusnya itu sangat berbeda, dan ahli-ahli di kolonial ini sangat luar biasa. Mereka menganggap orang seperti Ronggo Warsito itu nggak bisa bahasa Jawa. Yang bisa bahasa Jawa itu dia setelah pelajari. Nggak bisa bahasa Jawa kuno itu nggak dikuasai. Ya, jadi banyak sekali sebetulnya yang terjadi itu colonial appropriation. Gitu ya. Dia ambil, ya, kemudian dia balikin lagi. Sehingga sekarang pun kalau misalnya kita bicara dalam bahasa daerah, bahasa Melayu gitu ya, seringkali struktur gramatika dan segala macam kita pinjam tuh dari mereka yang melakukan pendokumentasian itu. Sama seperti kamus, sama seperti banyak sekali kosakata gitu. Nah, apa sih dampaknya terhadap bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang ini gitu ya. Jadi bahasa Indonesia ini di satu sisi ada arus tadi tuh, orang nulis novel, koran gitu, dan kalau kita baca tuh itu ada kekacauan yang nikmat.
Ya, pokoknya terserah ejaan hari ini sama besok bisa beda kata yang sama gitu ya. Bahkan di dalam satu lembar koran tuh juga kadang-kadang nggak sesuai gitu ya. Dan gramatika apalagi gitu ya. Tiba-tiba masuk bahasa Belanda sedikit, ada bahasa Inggris mereka pinjem, dan itu bisa kita lihat ya dari teks-teks seperti itu tuh kemeriahan berpikir yang ada di dalam era itu. Pinjem ide dari mana-mana, ya menggunakan berbagai macam kosakata baru gitu untuk memaknai dunia yang sedang berubah itu. Thank you. Ya gitu ya. Jadi soal Sumpah Pemuda ini saya kira keinginan ya dari anak-anak muda nasionalis pada saat itu nih kayaknya ini deh. Keinginan dari anak-anak muda di masa itu untuk menjadikan ya, bahasa Indonesia ini sebagai bahasa publik. Ya, jadi dalam urusan yang sifatnya membangun bangsa, membangun negara yang kemudian akan dibangun, itu sudah menjadikan bahasa Indonesia sebagai dasarnya. Itu mungkin yang paling signifikan ya dari Sumpah Pemuda. Mengenai Sumpah Pemuda sendiri, sebetulnya sebagai sebuah peristiwa, dia cepat dilupakan segera setelah berlalu. Dan istilah Sumpah Pemuda itu nggak ada sebetulnya. Di saat Kongres itu berlangsung. Kongres itu menghasilkan keputusan Kongres gitu. Ya, tapi formulasi yang sekarang sering kalau misalnya kita upacara bendera itu mesti membacakan dan seterusnya itu datang belakangan. Ya, jadi ada gap ya, sama kayak kalau misalnya kita lihat Pancasila urutan 1 2 3 4 5-nya itu dibuat TAP 2 tahun 2 MPR 1978 gitu ya, dengan formulasi dengan butir-butir Pancasila dan seterusnya. Jadi sesuatu yang terjadi sesudah faktanya. Ya, sama halnya dengan Sumpah Pemuda. Pada saat tahun 28 itu nggak disebut Sumpah Pemuda, ya, dia sebut keputusan Kongres dengan butir-butir. Dan sayang sebetulnya karena ada poin-poin yang sangat menarik dari keputusan Kongres itu. Ya, mereka bilang statementnya itu yang 3 adalah keyakinan. Tapi keyakinan ini harus punya dasar. Nah ini yang nggak banyak diceritain. Keyakinan dasarnya apa? 1, kemauan. Kalau tahu Ernest Renan, bahwa nation itu terbentuk karena kehendak, ya, karena ada orang yang ingin menjadi bangsa. Jadi 1 itu adalah kemauan disebutnya di situ. 2 mereka sebut sejarah. Ya. Jadi keyakinan yang 3 yang dirumuskan tadi itu tumbuh juga karena pengalaman historis yang sama. Ya. 3 mereka sebut bahasa. Nah, ini jadi sangat signifikan ya bahwa keyakinan bahwa kita ini satu ya juga timbul karena bahasa apa ya, bahasa Melayu itu tadi. Tapi bukan bahasa Melayu yang dirumuskan oleh si penguasa kolonial, tapi bahasa Melayu yang hidup di dalam masyarakat. Yang sayangnya oleh mereka yang menyatakan itu juga belum dikenal dengan baik. Ya, tetapi keinginannya, ya niatnya dia gitu untuk menjadikan bahasa ini sebagai alat untuk perjuangan kemerdekaan itu dinyatakan di situ. Gitu ya. Terus mereka juga berbasis hukum adat. Ya karena dia tahu gitu keragaman yang ada di dalam masyarakat kita begitu luar biasa gitu ya, itu nggak bisa diatasi semata-mata dengan bikin semacam hukum nasional gitu ya. Jadi dasar keyakinan kita bersatu itu justru karena memperhatikan keragaman itu. Nah ini elemen-elemen yang sayangnya kalau udah cerita tentang Sumpah Pemuda itu hilang ya, direduksi menjadi 3 kalimat gitu ya, mesti dibacain kencang-kencang gitu ya setiap kali ada upacara gitu ya. Sayang gitu ya, karena sebetulnya ini satu dokumen, satu buah pemikiran yang sangat luar biasa gitu ya, kaya gitu ya akan segala macam dimensi. Gitu. Oke, thank you Pak Hilmar. Sebenarnya tadi itu ada yang menggelitik, yaitu bagian kemauan dan juga bagian realitas. Kan terlihat bahwa mereka akhirnya mulai sadar nih kalau misalkan, gue harus memisahkan diri gue, identitas gue dengan bahasa. Ya itu kan berarti membuat realitas baru kan. Nah itu saya yakin sebenarnya gak dimulai semenjak Kongres Pemuda 2, bahkan sebelum-sebelumnya. Nah itu kayak titik poinnya di mana mereka mengumpulkan rasa itu tuh kayak gimana sih Pak untuk menciptakan dunia baru itulah. Iya, tadi ya di video sempat saya singgung gitu ya bahwa paruh kedua abad 19 itu sangat menentukan. Kenapa? Karena realitas baru juga bermunculan gitu ya.
eh, ingat terusan Suez dibuka 1970 ya, jadi ada banyak sekali barang-barang yang datang, industri mulai berkembang, mesin dan seterusnya, menciptakan lanskap ekonomi sosial yang berbeda dari sebelumnya gitu. Kalau dulu perkebunan gede-gede gitu ya, kalau sekarang gitu tiba-tiba pabrik berdiri di mana-mana, ada realitas-realitas baru. Kereta api juga sangat penting gitu ya. Dengan kata lain, dunia modern ini mulai muncul ya. Nah, problemnya adalah bagaimana mengartikulasikan kemodernan itu ya, dalam bahasa lokal. Ya, ada banyak sekali istilah ya, dia nggak punya istilah mengenai barang-barang baru yang datang gitu ya, bukan hanya menamai benda-bendanya, menamai keseluruhan ini apa sih? Ya, pengalaman-pengalaman baru ini namanya apa? Kalau dilihat Ronggo Warsito, dia balik ya ini zaman edan, ya, zaman dimana secara siklis ya di masa lalu ya, kalau di dalam logikanya kerajaan itu selalu ada zaman edan, ada zaman naik, segala macam seperti siklus kayak begitu ya. Jadi dia menjelaskan balik lagi satu realita baru dijelaskan dengan cara lama. Ya. Nah sementara orang-orang ini berpikir enggak, ini harus ada apa namanya nama lain gitu ya untuk realitas baru ini. Apa namanya? Nggak tahu. Iya dia nggak punya kata-katanya kan dalam bahasa Melayu yang dia kuasai. Dia harus pinjam dari bahasa Belanda. Dia harus pinjam dari bahasa Inggris. Dia harus pinjam dari banyak sekali bahasa yang lain untuk dipadu kemudian menjadi satu bentuk baru. Nah kalau ditanya bahasa Indonesia itu sejarahnya. Jadi jangan cuma lihat sekarang penggunaan apa namanya bahasa Indonesia tuh dengan kata lain punya kandungan sosial, politik, punya misi gitu ya di dalam dia dirumuskan awalnya dan kemudian juga mestinya sampai hari ini gitu ya. Dan itu yang sering luput dalam pembicaraan tentang bahasa karena seringkali tadi Bagus Mulyadi juga ada kritik ya bahwa ya bahasa jangan cuma dilihat sebagai alat komunikasi gitu ya, dia bahasa itu satu mencerminkan realitas ya, cara kita menangkap realitas itu ya melalui bahasa dan pada saat bersamaan membentuk realitas. Bahasa tidak menciptakan benda ini ya, tetapi kalau sekarang ditaruh dalam setting kita bilang ini namanya dekorasi konsep tentang himpunan dari benda-benda yang tidak dibentuk oleh bahasa, tetapi seluruh ini yang merupakan realitas, ya, dibentuknya kan oleh bahasa. Membayangkan sekarang ini kita bebas dari penjajahan, membentuk satu, itu nggak mungkin dikerjakan tanpa melalui bahasa. Hanya melalui bahasa, satu ide itu bisa dikomunikasikan, bisa dibentuk. Ya, jadi dengan kata lain, ini tadi balik ke sana, membentuk realitas ya, kemampuan bahasa membentuk realitas ya, kalau membaca teori ada Svetan Todorov, Mikhail Bakhtin, Voloshynov dan lain-lain gitu yang bisa memberikan gambaran teoretiknya. Tapi simple atau sederhananya bahasa itu punya kekuatan ya sama seperti ekspresi artistik gitu ya, membentuk sesuatu yang nggak ada menjadi ada kan. Ya. Kayak misalnya sekarang ini novel. Kenapa saya bilang bentuk novel itu menjadi sangat penting? Ya, prinsip realisme itu adalah menciptakan kenyataan, ya, menciptakan sesuatu menjadi nyata lebih dari kenyataan itu sendiri kan. Ya, dia nggak cuma sekedar menggambarkan realitas. Oh ada banyak orang di ruangan ini. Gitu. Tidak sekedar itu kan. Dengan dramatis dan segala macam kita bisa mendapat gambaran mengenai kesatuan. Ya, yang nggak ada bentuk fisiknya kan dia intangible kan, hal-hal yang sifatnya konseptual kan nggak bisa diraba ya. Caranya untuk kemudian dia menjadi nyata hanya melalui bahasa gitu ya, dan itu kenapa dia begitu powerful ya. Kita menggambarkan sifat orang ya melalui bahasa ya. Dan itu real ya kan, nyata kita bilang nih orang ini jahat, orang ini baik, orang ini sombong atau apapun melalui itu. Dan karena pengertian itu kita share, kita sama, kita sepakat menggunakan konvensi yang sama, dia menjadi realitas. Ya. Nggak ada sesuatu yang sifatnya fisikal kan dari kesombongan. Nggak ada sesuatu yang sifatnya ragawi dari kemalasan. Gitu. Tapi kita menganggap itu sebagai sesuatu yang nyata gitu ya. Hanya mungkin karena bahasa. Ini sorry saya ulang-ulang gitu ya, karena kadang-kadang kita berhenti memahami bahasa semata sebagai alat komunikasi. Much more than that. Jauh lebih banyak, jauh lebih besar, jauh lebih bertenaga dari itu. Dan orang-orang di tahun 28 sadar persis
ya, bahwa ini sesuatu yang sangat penting gitu ya dan harus diartikulasikan. Apakah Sumpah Pemuda yang pertama menyatakan itu? Enggak. Ya, tahun 25 ada yang namanya Manifesto Politik Orang-orang Perhimpunan Indonesia. Ya, orang seperti Bung Hatta dan seterusnya, mereka udah jauh lebih proposalnya waktu itu dari segi secara politik ya, jauh lebih daripada Sumpah Pemuda yang menyatakan kesatuan. Di sini mereka udah bicara tentang bentuk negara nanti kalau udah merdeka seperti apa dan seterusnya gitu. Jadi dia bukan yang pertama. Kehebatan kekuatannya bukan karena itu. Kehebatan kekuatannya karena dia dinyatakan di dalam satu kongres yang dihadiri oleh berbagai macam unsur etnik kita. Ya, itu nggak pernah terjadi gitu ya. Jadi dia bukan satu satuan politik, ya bukan satuan kumpulan partai-partai gitu ya, bukan kumpulan politik yang memang sudah punya agenda dan seterusnya. Enggak, dia kumpulan dari anak-anak muda dari berbagai macam latar belakang etnik ya yang kemudian merumuskan itu. Kalau buat saya sih kehebatannya di sana ya. Kenapa dia begitu penting? Sebenarnya jadi notice kalau pada zaman itu kita waktu itu rasanya realitasnya adalah kita punya satu common enemy, yaitu para penjajah. Itu udah jelas tuh, itu ada satu common enemy-nya. Yang kedua, mereka alhasil mengidentifikasi bahasa, nggak cuma cara memandang, tapi juga sebagai identitas mereka. Oke, kita tidak ingin, kalau nggak salah di bukunya Pak Hilmar juga sempat di-mention, kita tidak ingin nih mempunyai identitas menggunakan bahasa yang diturunkan dari pemerintah. Alhasil kita menciptakan, bukan menciptakan, tapi menggunakan bahasa yang sudah digunakan pada umumnya, yang seperti Pak Hilmar mention di percetakan, kayak gitu-gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya gini sih Pak, ini sebelum aku lempar untuk berdiskusi bersama. Di zaman sekarang, apakah bahasa sendiri itu masih bisa kita anggap sebagai sebuah identitas? Karena misalkan ada gejolak lah misalkan di dalam negeri sendiri. Apakah bahasa sendiri itu bisa masih dianggap sebagai sebuah identitas untuk misalkan mengeluhkan atau menjadi alat pergerakan lah gitu? Kalau menurut Pak Hilmar kira-kira kayak gimana? Oh, sangat. Saya kira dari segi itu kedudukan bahasa senantiasa ya menjadi alat artikulasi dari siapapun yang menginginkan perubahan sosial, berjuang dan seterusnya gitu. Nggak pernah berhenti sebetulnya gitu ya. Dan ya tadi kamu bilang ya misalnya, oh dulu musuhnya jelas ada penjajah ya. Nah ini perlu spesifik betul gitu ya. Sebenarnya yang jadi masalah itu penjajah atau penjajahannya. Nah, kalau kita berpikir tentang penjajahannya, gitu ya, bukan orangnya, bukan aktor si A atau si B, gitu ya, maka kita berbicara tentang sesuatu yang sifatnya jauh lebih sistematis, struktural dan seterusnya. Ya, dan itu problemnya warisan kolonial sampai hari ini ada. Ya, misalnya sederhana aja, ya, dan lagi-lagi ini urusan bahasa, gitu ya, merumuskan ya, keanekaragaman kita yang begitu hebat, gitu ya. Dan kemudian menandai apa sih yang signifikan dari realitas yang sangat beragam ini. Kalau pakai kacamatanya kolonial, keragaman itu direduksi menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk dia aja. Indonesia itu apa? Indonesia itu tanah luas yang bisa ditanemin jadi kebun, kebunnya menghasilkan. Dah. Ya. Hutangnya nggak pernah dilihat karena nggak dieksploitasi. Jadi mereka nggak terlalu pikirin bahwa hutan kita ini sebenarnya punya kandungan kekayaan yang luar biasa ya, dan laut sama gitu. Mereka juga nggak tertarik ya untuk mengeksplor lautan lebih jauh dan seterusnya. Ya udah apa ininya ya pulau-pulau yang punya nilai ekonomi, selebihnya diabaikan lah praktis gitu ya. Jadi ada banyak sekali tempat di Indonesia ini dari 6.000 pulau berpenghuni ini yang mungkin bersentuhan dengan modernitas negara dan segala macam itu jauh setelah kemerdekaan. Gitu ya. Dataran tinggi di Sulawesi Tengah gitu mulai agak intens ya berurusan dengan segala macam kehidupan modern yang kita ngomongin sekarang tuh paruh kedua abad 20 ya. Dan karena pola pemahaman kayak begitu, maka sekarang kita sebutnya 3T.
daerah tertinggal, terluar, dan seterusnya gitu ya. Logiknya kolonial ya, bahwa yang bermakna itu adalah yang menghasilkan sesuatu ya, yang lain-lain ini ya tambahan lah ya. Padahal sebetulnya kalau kita balik cara berpikirnya gitu, kita melihat betul apa sih kekuatan, potensi dan segala macamnya itu jangan-jangan mendapat pengertian yang sama sekali berbeda. Nah, lagi-lagi nih soal bahasa. Untuk mengartikulasikan arti penting dari sekian banyak yang keanekaragaman itu tuh kita belum punya ya, atau belum mengadopsi, belum setuju pada konvensi. Saya misalnya belakangan ini banyak bicara tentang biocultural diversity. Indonesia ini harus dilihat sebagai keanekaragaman biokultural. Istilahnya aja susah, ya kan? Karena bahasa tadi gitu, kita belum punya. Tapi kalau seandainya ada konvensi di antara orang-orang lokal, bagaimana mereka memahami, mungkin kita akan dapat insight yang sama sekali berbeda. Gitu. Ya. Saya ambil contoh misalnya mangrove. Ya. Buat kita yang jauh hidupnya dari kenyataan-kenyataan seperti itu, ya pokoknya hutan bakau udah luas, udah. Ya. Apa sih yang ada hijau-hijau lah, gitu ada akar-akarnya masuk ke laut. Sejauh itu kita bisa memahami. Untuk orang Papua, ya mangrove itu ada berbagai macam, jadi memang ada berbagai spesies. Ya, tetapi mereka memberi makna pada kekayaan biodiversity itu bukan sekedar memberi nama, ya, karena dia tahu persis gitu tanaman yang ini akarnya akan berguna, bermanfaat dan segala macam. Disitulah dia membangun pengertian. Apa alat yang digunakan untuk membangun pengertian itu? Ya bahasa. Cara dia mentransmisikan nanti generasi ke generasi sehingga pengetahuan itu terpelihara. Nggak pernah menjadi bagian nih dari bahasa sains modern kita saat ini. Ya, bahasa pembangunan modern kita ini nggak nyampe tangannya ke situ. Nggak bisa menjangkau. Kerugian apa yang kita derita? Indonesia ini adalah hutan mangrove terbesar di satu negara di dunia itu kita. 20% dari mangrove dunia itu ada di kita. 3,31 juta hektar. Ya, tapi karena sekarang ini dia terpisah, ya, biasanya juga ada di daerah 3T, ya, maka eksplorasinya segala macamnya nggak terjadi, terpisah dari bahasa, pembangunan, investment dan seterusnya, gitu ya. Ya. Dan jarak kultural yang ada tuh luar biasa besar, gitu. Sehingga kita datang ke ya sebagai ini kalau lihat di pemerintah ya. Datang ke sana gitu untuk ya ini ada potensi begini, potensi begitu dan seterusnya gitu ya. Harusnya yang dilakukan kan menyimak dulu nih. Ya. Karena tanpa kita menyimak ini mereka nih yang berabad-abad tinggal di situ dan sudah mengembangkan segala macamnya itu kita akan susah untuk bikin sesuatu yang bermakna kan. Ya. Dan kalau lihat potensi ekonominya luar biasa besar. Ya, ini studinya World Bank gitu ya. Mereka bilang bahwa yield atau hasil yang diperoleh dengan mengelola 1 hektar mangrove itu secara lestari, ya, ambil hasilnya ikannya apapun segala macam dan juga untuk carbon capture, kalau dikelola dengan benar 15.000 US dollar per hektar per tahun. Kali aja 3,3 juta hektar. Salah satu hutan bakau terbesar di Indonesia itu di Kabupaten kayak mana? Yang sedihnya saat ini adalah salah satu kabupaten di Papua Barat dengan PAD terendah, cuma 28 miliar. Padahal kalau misalnya kita, itu tadi ya, ini soal bagaimana bangunan, ya, governance dan segala macamnya itu jika mengabaikan ya, keragaman juga termasuk di dalamnya keragaman linguistik. Karena kita nggak tahu aja kan. Bahasa yang kita gunakan nih bahasa Indonesia bukan ya, jadi lagi pengertiannya bukan hanya soal kata-kata ya, jadi bukan bahasa Indonesia dalam pengertian berbeda dengan bahasa asing, bukan gitu ya, tapi keseluruhan konseptual ya yang dibangun dengan bahasa ini memiliki keterbatasan sehingga nggak bisa menjangkau banyak kali realitas yang penting gitu ya, dan itu problem besar gitu ya di kita sekarang. Oke, thank you Pak Hilmar. Berarti yang kulihat adalah ya di zaman sekarang juga masih ada bahasa tuh tetap berperan penting, dan tapi lebih ke persepsi bagaimana kita menangkap
keragaman itu, karena masa-masa yang kita hadapi sekarang juga kan bisa dilihat ya di lingkungan kita sendiri di Indonesia. Oke, makasih banyak Pak Hilmar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kepo ini. Ayo nambah pengetahuan sejarah bergabung di channel WhatsApp Kobam. Untuk bergabung, silahkan scan barcode ini.